Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini tanggal 25 Mei 2022, Zona Forex akan memberikan gambaran ya analisa khususnya di market XAU/USD. Tapi sebelum kita membuat analisa ya untuk di market XAU/USD, di sini kita akan melihat dulu ya kondisi indeks dolar karena saat ini mempengaruhi ya dari pergerakan XAU itu sendiri ya. Jadi kita akan bahas ya, Anda bisa lihat sendiri ini di chart ya. Ini chart indeks dolar ya. Saat ini memang masih dalam tren naik ya. Masih dalam tren naik dari posisi swing terakhir. Dan pergerakan indeks dolar di beberapa hari ke belakang terjadi yang namanya pelemahan ya atau penurunan. Anda bisa lihat dari sudah mencapai titik tertingginya atau resisten tertingginya 105.043 dan terjadi penurunan yang cukup sangat signifikan sekali ya di beberapa minggu kemarin dan di beberapa hari ini. Dan di hari kemarin pun terjadi penerusan dari breakout ya Marubozu bearish ini ya, membreakout level 102.356 dan breakout 38,2% ya di 102.247. Artinya dorongan kuat di hari kemarin ini ya. Ini ada candlenya juga ya. Meskipun volume yang diciptakan tidak sebesar dari volume yang kemarin, tapi cukup signifikan sekali ya mendorong dari pergerakan XAU/USD lebih tinggi lagi. Kalau ini nanti kemungkinan besar karena ini mendekati area 50% yaitu di 101.383. Apakah pelemahan indeks dolar ini akan berlanjut ya dari keluarnya data Amerika nantinya? Ya, kemungkinan besar ya kalau kita lihat secara technical analysis, harga atau indeks dolar akan mendekati level 101.383. Kalau ini terjadi ya dia breakout MA50, breakout 50%, kemungkinan akan mendekati area 61,8% yaitu di 100.519. Ya, di sini juga ada posisi support ya, support terdekat, mungkin bisa saya tandain di area ini adalah support terdekatnya di kisaran 101 ya, di 101.050. Kemungkinan besar juga bisa mendekati area sini ya, Anda bisa pantau, Anda bisa lihat. Nah, ini posisinya. Jadi kalau nantinya ini memang betul-betul terjadi dia breakout di bawah 50%, jadi indeks dolar makin melemah ya, akan terjadi di lawannya ya mata uang ataupun di XAU/USD yang belakangnya ada USD-nya akan terjadi pelanjutan kenaikan. Oke, dari pelemahannya mata uang dolar ini. Dan nanti juga ada berita yang akan rilis ya. Ini saya akan lanjutkan lagi ya di berita nanti malam yang rilis. Anda bisa simak yang saya sampaikan karena jam 1 dini hari juga akan ada rilis meeting minutes ya FOMC pukul 1 dini hari yang akan membahas juga mengenai inflasi ya, suku bunga yang nanti rencana dinaikkan di bulan depan ya. Ini nanti yang akan dibahas dan rencana kondisi resesi di Amerika sendiri. Oke, langsung aja kita lihat di websitenya dulu ya. Sebelum kita membahas mengenai analisa XAU/USD, kita masuk di berita dan di sini saya menggunakan forexfactory.com ya untuk kita lihat berita nanti malam yang akan rilis data Amerika. Langsung aja. Oke, untuk data ekonomi Amerika hari ini yang akan rilis ya berdepatan di tanggal 25 Mei hari Rabu ya pukul 19.30. Di sini untuk data Amerika sendiri ya impactnya adalah middle impact. Ada dua berita yang akan rilis. Yang pertama core durable goods sendiri ya previousnya 1,4% ya, di sini diprediksi 0,5% ya, berarti kalau nantinya actual ini menghasilkan di bawah 1,4% dari previousnya atau sesuai dengan forecast yang diprediksi 0,5% yang data masuk sampai saat ini, kemungkinan besar kalau ini terjadi nanti actualnya berarti ada pelemahan pada mata uang dolar ya.
atau indeks dolar sendiri. Kemudian di jam yang sama disusul durable goods order juga ya, impact juga, middle impact, di mana previousnya 1,1% ya, forecastnya 0,6% ya, data yang saat ini masuk, prediksinya terjadi yang namanya penurunan. Nanti kita tinggal lihat juga actualnya, kalau memang sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan lanjutan. Dari data contoh yang kemarin juga di tanggal 24 Mei ya, Anda bisa lihat sendiri di papan di forexfactory.com ini, di mana memang ada terjadi pelemahan pada mata uang dolar yang terjadi dari keluarnya flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Apakah hari ini sesuai dengan forecast ya? Nanti kita lihat actualnya ya. Kalau untuk data saat ini memang mendukung indeks dolar itu terjadi yang namanya pelemahan dari rilis dua berita ini pukul 19.30. Dan nantinya akan disusul juga ya jam 1 dini hari Kamis tanggal 26 Mei ada FOMC meeting minutes ya. Anda bisa lihat di situ ya, jadwalnya. Di sini pastinya akan membahas kelanjutan mengenai kenaikan suku bunga yang akan rencana dinaikkan ya oleh ketua Powell sendiri ya, The Fed, dan akan membahas inflasi juga yang akan terjadi di Amerika sampai saat ini ya, serta mengenai resesi. Jadi banyak yang akan dibahas di sini ya, karena di beberapa minggu ini banyak bermunculan informasi-informasi yang terjadi di beberapa kondisi ya, dari rencana kenaikan suku bunga ini banyak informasi-informasi yang masuk. Oke, dan kita lihat juga data-data yang terjadi ya di Amerika. Data ekonominya juga kurang mendukung atau kurang bagus ya. Nanti kita lihat keputusan The Fed seperti apa. Apakah nanti akan dengan kondisi seperti ini dia akan lebih agresif lagi ya, ada obrolan contoh mungkin menaikkan dari 50 basis poin menjadi 75 basis poin. Kalau memang ini terjadi ya, kemungkinan besar dorongan untuk XAU/USD ya akan terjadi penurunan tuh di pukul Kamis dini hari. Jadi hati-hati buat teman-teman yang trading setelah jam 12 malam ya, akan ada rilis FOMC meeting minutes yang akan dibahas ya bersama Jeremy Powell. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk data berita malam nanti ya. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut di chart XAU/USD. Oke, itu tadi berita yang bisa saya sampaikan ya. Sekarang kita lanjut di market XAU/USD ya, nggak lama-lama, langsung aja market XAU/USD kita lihat di sini ya. Sebentar, di time frame daily ya, Anda bisa lihat langsung di chart ya kondisinya. Dan posisinya XAU/USD di hari kemarin masih terjadi tekanan dari bullish sendiri ya, yang dimana mendekati area 38,2% yaitu di 1867,63. Kemarin sempat melakukan tekanan di atas 38,2% yaitu mencapai tertingginya di 1869 poin sekian. Anda bisa lihat ya dari pergerakan hari kemarin. Tapi di sini dari penurunan yang cukup panjang ya di beberapa minggu ke belakang ya dari XAU/USD, tapi memang saat ini sudah mendekati level 50% yaitu di 1892,59. Tantangan dari XAU/USD saat ini ya akan menguji EMA 50 yang pertama, dan ada beberapa kondisi juga masih hari ini akan menguji level 38,2% yaitu di 1867,63. Anda bisa lihat sendiri. Kalau ini berhasil di breakout ya, dia akan mendekati level 1878,08 ya di sini sampai dengan 1885,55. Nah, mendekati area sini sebelum dia
bergerak menuju area 50% yaitu 1892. Apakah bisa mampu sampai sini di hari Kamis ini? Ya, kemungkinan besar sih menurut saya akan tertahan kalau memang ini nanti breakout ya 38,2%, dan kondisi indeks dolar sesuai yang saya sampaikan tadi ya, terjadi pelemahan lanjutan terus. Kemungkinan besar akan mendekati 1885,55 ke area sini dulu sebelum dia bergerak melanjutkan ke area 50% yaitu di 1892,59. Jadi posisi seperti itu ya. Tapi kalau nantinya ya, rilis atau ada pembahasan FOMC ya jam 1 dini hari dan memang mendorong XAUUSD turun lebih dalam ya, kemungkinan juga akan breakout lagi di 38,2% ya. Artinya akan ada penurunan lanjutan. Intinya gini, kalau Anda bisa lihat sini ya, ini ada candle hijau ya. Ya, yang terbentuk di hari kemarin, Anda bisa lihat terjadinya penurunan lanjutan ya atau konfirmasi jika hari ini ya XAUUSD di time frame daily close-nya di bawah ini saya tandain ya, close-nya di bawah 1853 ya. 53 poin sekian ini ya, Anda bisa lihat close di bawah 1853 poin sekian. Kalau memang terjadi hari ini ya, close di bawah ini, kemungkinan akan ada perubahan dari minor trend kenaikan dari XAUUSD saat ini ya, pasti akan ada momentum besar yang bisa mendorong ke area situ. Nanti kita lihat aja posisinya seperti apa ya, bertahap. Ini yang bisa saya sampaikan untuk time frame daily ya. Dorongan kuat pada buyer masih terlihat. Belum ada perubahan dari warna candle sendiri ya, atau volume ataupun body sendiri masih berwarna hijau. Artinya dorongan kuat pada buyer yang dimana seller mengalami tekanan saat ini ya. Ini belum ada perubahan, belum ada sinyal atau apapun itu ya. Makanya nanti kita lihat apakah di hari Rabu ini ya, bertepatan tanggal 25 Mei akan merubah dari posisi candle hijau menjadi candle warna merah. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Sekarang kita lanjut dulu di time frame H4, apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4 sesuai dengan yang saya sampaikan ya. Meskipun di sini pembentukannya masih belum ada perubahan yaitu bearish flags ya, dan dimana tertahan di trendline atas yang ini ya, saya tunjukkan langsung di sini ini yang ini ya. Di mana di 38,2% tertahan 1867,63 dan saat ini bergerak di kisaran 1865,48 sampai dengan 1867,63 dan belum ada perubahan ya, dan belum ada tekanan pada seller yang mendekati area 23,6% 1836,74 ya. Dari dorongan bullish engulfing ini Anda bisa lihat ya, ini bullish engulfing dorongannya. Dan di waktu sore menjelang malam terjadi dorongan kuat ya. Ini kemarin juga sudah saya bahas di review sore ya. Alhamdulillah kalau sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Dan posisinya memang sempat breakout. Ini kan ada higher high yang saya jelaskan ya di time frame 1. Sudah breakout di atas 1865 dan membentuk high up. Tapi menurut saya 38,2% ini kemungkinan besar akan di breakout hari ini ya. Dia akan masih menentukan titik higher high lanjutnya dari tertingginya sebelumnya 1865,48. Kemungkinan akan berlanjut minimal dia mendekati 1878,08 ya, masih berlanjut ya, karena tadi juga sudah saya bahas mengenai indeks dolar juga masih dalam tekanan dan menguji level 50%. Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi. Jadi buat teman-teman tolong jangan di skip ya. Jangan di skip ya, dan dengarkan, perhatikan apa yang saya sampaikan dari awal sampai nantinya di time frame H1. Oke, ini dari kondisi time frame H4 yang bisa saya sampaikan ya. Masih terjadi tekanan pada buyer ya, belum ada perubahan sampai dengan hari ini. Kita akan lanjut di time frame H1 ya, untuk kita lihat momentum apa yang bisa kita dapatkan. Time frame H1. Nah, ini di time frame H1
Ya, di sini saya akan tunjukkan teman-teman ya dari pergerakan. Sebentar saya perbesar aja seperti ini ya. Dari pergerakan di pagi hari ini ya, terjadi pembukaan doji warna merah, artinya ada dorongan kuat penurunan ya. Dia terjadi koreksi kelanjutan atau retest di level 1849, yang dimana angka level 1849 ini adalah higher high sebelumnya, sebelum di breakout di hari waktu itu ya, ini, dan membentuk high berikutnya 1865. Terjadi lanjutan penurunan dan retest berkali-kali ya, 1, 2, 3 ya, 3 kali retest gagal, dan menjelang sore ya, di kisaran jam 3 terjadi kenaikan ya, ini Marubosu bullish. Anda bisa lihat Marubosu bullish itu adalah candle besar ya, panjang tapi tidak ada ekor dari bawah dan atas ya, seperti ini kondisinya, dan membentuk bullish engulfing. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti ini, kemungkinan besar akan dorongan buyer sangat kuat ya. Terlihat, Anda bisa lihat ya dari per candle dari 1 jam itu, dan dilanjutkan lagi impulsif bullish breakout higher high ya yang terbentuk di hari sebelumnya 1865.48. Oke. Kemudian terjadi yang namanya build up ya, atau sideways atau pembentukan area base di kisaran ini. Nah, di kisaran ini Anda bisa lihat ya, di kisaran ini ya, setelah dia rally di hari kemarin, kenaikannya ini rally, ini membentuk base, artinya adalah rally base. Apakah rally lagi atau drop? Kita bisa tandain di sini ya. Dari pembentukan ini dulu saya nyebutnya level psikologi ya. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Di akhir sesi penutupan terjadi pembentukan base seperti ini atau bergerak terbatas. Ini saya sebutnya ada level psikologi yang terbentuk, yaitu di kisaran. Nah, ini saya tandain di kisaran yang pertama di sini ya. Ini saya akan kasih warna biru ya, kasih warna biru time frame H1. Oke, yang pertama di sini yaitu di 1862.77 ya. Ini low yang terbentuk di akhir sesi penutupan ya. Terus kemudian high yang terbentuk ketika muncul rilis berita di sini ya, ini di 1869.71. Artinya apa? Gambarannya seperti ini ya, buat teman-teman yang belum bertransaksi ya, bisa lihat di sini. Apalagi kalau yang sudah buy, Anda juga bisa lihat. Yang sell ya, karena Anda tidak pasang stop loss, akhirnya tertarik ya modal Anda. Mungkin kalau ini memang berkelanjutan kenaikan ya, terpaksa Anda kalau nggak di cut loss atau Anda locking dulu ya, nanti dibuka ketika harga sudah mencapai titik tertingginya seperti itu, atau di switching lagi, di sell atau di buy lagi seperti itu ya. Kondisinya strategi, tapi saya nggak akan bahas strateginya di sini ya mengenai locking. Saya sudah pernah buatkan cara mengatasi kondisi ketika Anda locking position atau tidak melakukan stop loss. Bisa dilihat di deskripsi ya. Di materi belajar yuk sudah saya sampaikan, Anda bisa lihat. Kalau nanti bingung bisa bertanya lewat DM di Instagramnya Zona Forex, atau Anda tanya di kolom komentar. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi di sini membentuk pergerakan terbatas ya, atau pembentukan area base dari rally base dan membentuk level psikologi, yaitu di 1862.77 sampai dengan 1869.71. Artinya apa? Kalau hari ini terjadi breakout ya, breakout terdekat adalah 1869.71 ya. Kita memang di sini ada 38,2%, 1867 di breakout akan mendekati lebih valid 69.71 breakout impulsif bullish, artinya akan ada dorongan kenaikan lanjutan. Buy di atas 1869.71 itu lebih baik. Itu yang pertama ya. Tunggu sampai kondisi candle habis ketika breakout ya di 1869, baik Marubosu bullish atau impulsif bullish. Yang kedua, kalau dia breakout ke bawah 1862.77, ini adalah level yang akan diuji. Ya, dengan syarat dia akan breakout dulu 1865,
terjadi breakout, maka berlanjut akan menguji level 1862.77. Kalau ini berhasil di breakout ya, artinya akan ada dorongan ke level 1858.98 dan di area sini mendekati EMA 50 lagi ya. Apakah nanti di sini ada penolakan pada buyer? Ya, nanti dipantau. Kalau di sini membentuk bullish ya, pattern bullish, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, area 1858.98 baru buy di area sini. Oke, kalau buy di area sini ya Anda tunggu aja sampai kondisi dia naik ya, mendekati higher high-nya yaitu di 1869.71. Nah, poinnya di situ. Tapi untuk kita bisa bergerak lebih luas untuk ambil posisi kalau dia sudah breakout antara level psikologi 1862.77 yang dibentuk ya, area support atau area resisten yang dibentuk di sini yaitu 1869.71 dari pembentukan base ini. Karena juga bisa rally base drop bisa, atau rally base rally bisa juga. Makanya tunggu di area mana yang di breakout. Ingat ya, breakout itu ketika harga sudah menembus level tersebut, close. Kemudian close ya, terjadi yang namanya close ya, lihat candle berikutnya, kalau memang tekanannya lebih kuat baru entry. Ya, jangan keburu-buru level ini di breakout langsung ambil posisi sell. Level ini di breakout langsung, itu salah. Ya, itu salah. Oke. Jadi ini yang dipantau ya. Nanti insya Allah saya akan sampaikan juga di review. Kita lihat apakah pembentukan area base ini mana yang di breakout. Nanti saya akan lanjutkan dari pembahasan di review sore. Jadi pantau dulu di market Asia dan market Eropa ini. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa XAU USD di hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta support channel ini, bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua. Share video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Apa yang saya sampaikan di sini semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.